Baiklah jamaah sekalian, sesaat kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kali ini surah At-Taubah ayat 60 berapa nih? 65 ya. 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatun minkum nu'adhibu ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Wala'in sa'altahum, lamnya lam qasam ya, demi yakti lamun teman-teman sira Muhammad menanyakan kepada mereka, sungguh seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka tentang anistihzaihim ya, anistihzaihim bika wal qur'ani wa hum sa'iruna ma'aka ila Tabuk. Jadi waktu itu ada seorang munafik ya, terkait dengan ayat sebelumnya di mana orang-orang munafik itu selalu mengejek Rasulullah ya, mengejek dengan candaan-candaan, bulian-bulian ya, terhadap orang-orang beriman ya, sahabat-sahabat Rasulullah ya. Sampai-sampai mereka pun pada akhirnya juga merasa takut kalau suatu saat terbongkar keburukan-keburukan, karakter-karakter keaslian mereka. Ini jemaah sekalian ya. Sehingga waktu itu Rasulullah disuruh menyampaikan qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun, kan gitu ayat sebelumnya ya kan. Silahkan kalian mentertawakan kami orang-orang beriman, tapi suatu saat Allah akan mengeluarkan, membongkar keburukan-keburukan kalian. Nah, terus lanjutan ayat, orang-orang seperti itu wahai Nabi Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka ya, waktu itu di perang Tabuk itu ada seorang munafik yang sampai mengejar Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah sudah naik kuda untuk berperang. Ya, dengan sungguh-sungguh dia mengatakan kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, orang-orang munafik itu memang kurang ajar." Kata ya. Cara bahasa kasarnya ngoten. Ya. Orang-orang itu memang enggak tahu adab, enggak tahu sopan santun. Masa Rasulullah dipermainkan, diolok-olok dan sebagainya. Lalu Rasulullah enggak menghiraukan, tetap memacu kuda beliau untuk menuju perang Tabuk itu. Sampai menurut riwayat orang munafik ini terseret. Ya, terseret ya, tapi tanpa dipedulikan Rasulullah, karena Rasulullah tahu jangan-jangan kamu sebagai orang munafik itu ya tidak jauh beda dengan sifat mereka. Ya. Gayamu tok yang nglaporno kancamu gitu kan. Itu yang kemarin kita sampaikan, wa asyghiliz zalimina bidzalimin. Bisa jadi orang munafik satu dengan yang lain itu juga kadang-kadang saling mencelakai. Ya, enggak peduli apakah itu ajudannya atau siapa, ya. Itu bisa jadi seperti itu. Ya, ini Allah dalam qudrah iradahnya seperti itu. Nah, ketika kamu Muhammad menanyakan kepada mereka, kenapa kalian mentertawakan kami? Kenapa kalian mentertawakan Al-Quran? Ya, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka pasti akan menjawab, saya hanya bersundagura saja. Saya hanya main-main saja. Aku ngilokke sampeyan iku mek guyonan, gak tenanan gitu. Ya. Karena apa? Karena posisi sudah berada di hadapan Rasulullah. Jadi mereka mengatakan itu. Di surah Al-Baqarah itu kan apa ya? Ketika mereka berada di hadapan orang-orang beriman, ya, qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Seperti itu. Ketika mereka sudah kembali kepada golongan-golongan mereka, tokoh-tokoh mereka, sesama orang munafik di antara mereka, mereka pasti akan mengatakan, saya hanya mentertawakan, mengolok-olok kaum mukminin. Di sinilah maka la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab.
Di hadapan Rasulullah mereka mengatakan, saya hanya main-main saja. Aku gak serius Muhammad. Aku cinta padamu. Aku berada di golonganmu. Seperti itu. Ya, ini Insya Allah. Jadi memutarbalikkan fakta. Jadi ya contohlah yang inisial KM itu ya Pak ya. Ini KM. Ini kalau dihubungkan dengan KM 50 itu nanti ada hubungannya itu. Ya, monggo kalau cuman saya itu kalau mengkaji di tempat-tempat kayak gini kan nanti Facebook saya diblokir lagi. Ya Pak ya. Padahal saya itu kepengen membongkar kudrah iradah Allah itu ya. Mukjizat Al-Quran itu nggak bisa diragukan. Ya, nggak bisa diragukan. Pasti ada hubungannya. Kenapa? Bersama dengan sang putri itu kok ya namanya kok inisial KM. Ternyata KM itu ada hubungannya dengan KM 50. Siapa KM 50 itu? Ya ada simbol 6 itu, rukun iman 6. Nanti kalau dihubungkan Masya Allah ya. Jadi ngapunten semuanya, hati-hati terhadap apa ya orang-orang soleh, hati-hati terhadap para ulama, para habaib. Ngapunten barangkali ada zuriyah Rasulullah, ada para habaib yang barangkali cara dakwahnya mungkin ya agak keras misalnya ya. Itu hanya metode sebetulnya. Pada dasarnya yang disampaikan kebenaran. Ya tidak seperti saya. Saya ini kalau dakwah ya enggak bisa Pak, kenceng-kenceng seperti itu enggak bisa. Ya karena memang ilmu saya terbatas. Karena dakwah kenceng-kenceng ya ora patek payu. Gitu. Beliau berani tegas itu kan karena beliau tahu betul betapa pejuang-pejuang kita bangsa Indonesia. Ya. Para ulama-ulama kita, para habaib kita. Itu seperti itu. Sehingga berani menyatakan seperti itu. Terlepas dari itu ya jangan sampai kita kemudian suul adab kepada mereka. Hormati zuriyah Rasulullah, para ulama, para salafus sholihin. Ya, kita ini belum ada apa-apanya. Ini model-model munafik itu seperti itu. Maka kemudian Rasulullah menegaskan, kullahum, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Lalu sampean mek dolenan tok, main-main tok lho. Kok cik berani-beraninya kalian kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasulullah. Kok cik wanine kalian mentertawakan kepada mereka. Ya, berani-beraninya kalian. Ya, seperti itu. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. La ta'tadiru. Nah, di ayat yang setelahnya ini terkait dengan seorang munafik yang menurut riwayat tadi mengejar Rasulullah, menyampaikan tentang orang-orang munafik, dan orang ini ya di sini disebutkan di tafsirnya ini Mahsya bin Humair ya. Mahsya bin Humair ini tokoh munafik yang mungkin dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dia minta maaf kepada Rasulullah. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu pun Rasulullah tidak percaya begitu saja. La ta'tadiru, ndak usah njaluk sepuro sampean. Sama niku kakean bohongnya, kakean dustanya. Ya, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah iman kalian. Etok-etok, apa etok-etok itu ya? Pura-pura ya. Pura-pura bersyahadat di hadapan Rasulullah. Ternyata kalian kafir, ingkar terhadap Rasulullah. Qad kafartum ba'da iman. Zahara kufrakum ya ba'da idharil iman. Winginane menyatakan iman kok saiki kok malah berontak, kan? Inna'fu. Nah, kalau toh kemudian kami memaafkan anta ifatim minkum, dari sekelompok kalian ya. Jadi orang munafik itu ada beberapa yang mengikuti Mahsya bin Humair, lalu kemudian minta maaf kepada Rasulullah, minta maaf kepada sahabat-sahabat Rasulullah ya. Maka mereka pun kemudian dimaafkan. Sampai di sini kemudian saking menyesalnya Mahsya bin Humair, beliau kemudian berdoa begini. Ya, ini wa fi ba'dhin nashi ya, aslama wa hasana islamahu. Jadi dia kemudian kembali bersyahadat dan memperbaiki Islamnya. Ya, jadi memperbaiki Islamnya. Padahal waktu itu si Mahsya bin Humair ini hanya tertawa saja, tidak sampai mengolok-olokkan. Hanya ikut-ikutan temannya sesama munafik itu. Ya. Kemudian
falamma nazalat hadhil ayah taba min nifaqihi. Setelah turun ayat ini, kemudian dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Sampai dia berdoa begini, Allahumma inni la azalu asma'u ayatan taqra'u taqsha'iru minhal julud. Ya. Ya Allah, ya, betapa setelah ayat-ayat yang dibacakan Muhammad ini, ya, betapa indahnya, betapa syahdunya, sama membuat merinding. Ya. Apa merinding itu? Ya merinding ya. Jadi sampai seperti itu kulitnya. Kemudian watahfaku minhal qulub, sampai melayang-layang hatinya. Ya. Jadi merasa mengakui kesalahan-kesalahannya dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Allahumma ajil wafati qatlan fisabilik. Sampai dia berdoa, ya Allah, percepat ajal saya. Ya. Wes ndang matekno aku ya Gusti. Ya Allah, cepatkan ajal saya, mati saya ya Allah. Ya, fisabilik. Tapi dalam jihad di jalan Allah. Jadi saking kepingin menebus dosanya itu, kemudian dia berdoa kepada Allah agar suatu saat bisa berperang dengan Rasulullah, berjihad di jalan Allah, dan kemudian mati menjadi mati syahid. Lalu kemudian setelah setelah orang ini berperang di jalan Allah, ya, ada seorang sahabat yang mencarinya, ya, mana Maksab bin Khumair ini? Cari kemana-mana nggak ketemu. Di ujung medan sana, di sini tidak ada, di mana-mana tidak ada. Jadi di sini sampai tidak diketahui, ya. Falam ya'rif ahadun minal muslimin masra'ahu atau masra'ahu, di mana dia meninggal. Ya, sampai seperti itu. Insyaallah ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatam bi annahum kanu mujrimin. Ya, tapi kami Allah tetap akan mengazab mereka yang tetap munafik karena dosa-dosa mereka. Di sini di tafsir As-Sawi disebutkan ada nun, ya. Kalau nun itu nu'adzib ta'ifatan, tapi ada juga bita. Kalau dengan tak tu'adzab ta'ifatun, akan tetap disiksa, diazab mereka, orang-orang yang tetap munafik karena perbuatan-perbuatan dosa-dosa mereka. Musirina 'alan nifaqi wal istihza. Mudah-mudahan kita semuanya, sekeluarga kita, dijaga iman kita, dijaga Islam kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dicukupi rezeki kita, dimudahkan segala kesulitan kita. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.